Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya anak-anak ya. Anak-anak kelas 10 yang sangat saya banggakan, hari ini kita belajar matematika wajib lagi bersama dengan Bu Aisyah ya. Hari ini pembahasan kita masih akan melanjutkan pada materi yang sebelumnya, yaitu tentang fungsi inverse atau kebalikan dari suatu fungsi. Kalau kemarin kalian belajar apa sih itu fungsi inverse, kemudian contohnya seperti apa, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifatnya inverse fungsi, kemudian bagaimana apabila soal inverse fungsi dikolaborasikan atau digabung dengan yang namanya fungsi komposisi. Ada beberapa sifat dari inverse fungsi ya. Ada yang di sini, yang saya sebutkan ini ada 3 di sini yang perlu kalian perhatikan. Coba diperhatikan baik-baik ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kalau ada F inverse, diinverskan lagi nilainya adalah seperti dirinya sendiri. Maksudnya seperti apa Bu Aisyah? Kalau kemarin kalian belajar yang di fungsi inverse itu ya, kan gini, misalkan ada himpunan A ke himpunan B. Fx itu kan kalau fx yang menghubungkan dari A ke B, fungsi yang menghubungkan dari A ke B, berarti kalau F inverse X, berarti kan kemarin kebalikannya ya. Kalau Fx itu dari A ke B, berarti kalau F inverse X kebalikannya kan, dari B ke A. Kalau lagi F inverse diinverskan lagi, yang awalnya dari A ke B, kemudian diinverskan dari B ke A, F inverse diinverskan lagi, balik lagi dari A ke B lagi. Lah dari A ke B ini sama dengan fungsi awalnya. Bisa difahami ya anak-anak ya? Oke, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, kalau yang ditanyakan adalah F bundaran G inverse, misalkan ada soal nih, tentukan nilai dari F bundaran G inverse. Kamu cara menyelesaikannya boleh pakai cara yang ini. F bundaran G inverse sama artinya dengan mencari G inverse bundaran F inverse. Tergantung yang diketahui apa, Nana. Kalau yang diketahui F bundaran GX misalkan, ya kamu langsung pakai nyari ini aja inverse-nya. Atau yang diketahui F dan G-nya saja, bisa pakai ini lebih cepat kan ya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah F bundaran G inverse, tapi yang diketahui adalah F inverse dan G inverse misalnya, kamu bisa menyelesaikannya pakai cara yang belakang. Begitu pula dengan yang ketiga, ada G bundaran F inverse, boleh menyelesaikannya pakai cara F inverse bundaran G inverse X. Tergantung soalnya nanti yang diketahui bentuk soalnya seperti apa ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ketika fungsi inverse dan fungsi komposisi dijadikan satu di dalam suatu soal tertentu ya. Kalian perhatikan baik-baik karena nanti caranya agak panjang dan ada 2 cara ya. Karena tadi kita berpegangan dengan sifat-sifatnya fungsi inverse ya. Jika G inverse X-nya diketahui, rumusnya adalah X min 6 per 2X. Dengan X-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau X-nya bernilai 0, nanti tidak ketemu nilai fungsinya ya. Dan HX-nya diketahui, rumusnya adalah 2X min 7. Tentukan nilai dari G bundaran H inverse X. Nah, kalau berdasarkan sifat tadi, kalau ditanyakan G bundaran H inverse X, kan kita bisa pakai cara nyari G bundaran H dulu, baru diinverskan. Atau pakai cara yang kedua, yaitu H inverse bundaran G inverse. Kan gitu ya, berdasarkan sifatnya tadi ya. Kita coba satu persatu, nanti kalian pilih cara yang paling mudah menurut kalian ya. Kita coba dari yang mencari G bundaran H dulu, baru diinverskan. Hanya sudah ada ini G inverse. Supaya bisa mencari G bundaran H, berarti G inverse-nya ini kan kita harus ubah menjadi GX dulu ya. Berarti misal Y-nya adalah G inverse X ya. Berarti Y sama dengan X min 6 per 2X. Perkalian silang. Ya, Y dikali 2X berarti
2xy sama dengan x min 6 dikali per 1 di sini ya, nggak usah saya tulis ya. Kembali lagi, kalau mencari kebalikannya berarti yang x kamu kumpulkan jadi 1 di ruas kiri. 2xy min x sama dengan min 6. Difaktorkan ya supaya ketemu nilai x-nya. X-nya keluar berarti sisa 2y. X-nya keluar di sini berarti sisa min 1. Sama dengan min 6. Oke, bisa difahami ya. X dikali 2y 2xy, x dikali min 1 adalah min x. Kita tidak merubah soal, hanya mengubah bentuknya saja ya. Kalau dirubah menjadi x sama dengan, berarti jadinya adalah x sama dengan min 6 per 2y min 1. Kalau awalnya y sama dengan, sudah jadi x sama dengan, berarti sudah ketemu inverse-nya. Yang awalnya g inverse, berarti ini sekarang adalah gx-nya. Kebalikannya g inverse kan dirinya sendiri ya. Gx sama dengan min 6 per 2x min 1. Oke, bisa difahami ya. Gx-nya sudah ketemu, hx-nya sudah ada. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Berarti mencari g bundaran hx-nya dulu ya. Lanjut ya. Bisa baca. Ini langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua, nyari g bundaran hx. Kalau yang ditanyakan g bundaran hx berarti memasukkan fungsi h ke fungsi g. Kemarin kan gitu ya. GHX. Ini ya. Sama dengan GHX-nya sudah diketahui 2x min 7. Yang awalnya GX itu min 6 per 2x min 1. Kalau x-nya diganti 2x min 7 berarti min 6 per 2. X-nya dirubah menjadi 2x min 7 min 1 ya. Sama dengan min 6 per 2 dikali 2x 4x, 2 dikali min 7 min 14 dikurangi 1 ya, benar ya. Oke, sama dengan min 6 per 4x min berapa ini? 15 ya. Oke, ini adalah g bundaran hx. Lah yang ditanyakan bukan g bundaran hx-nya, tapi inverse dari g bundaran hx. Oke, kita lanjutkan. Ya, sudah ketemu g bundaran hx-nya. Sekarang kita nyari g bundaran h inverse x-nya. Misal y adalah g bundaran hx, ya. Berarti rumusnya adalah y sama dengan min 6 per 4x min 15. Supaya jadi inverse-nya berarti kan dia harus dirubah menjadi x sama dengan. Kalikan silang ya. Gini ya, kayak tadi ya. Y dikali 4x min 15 sama dengan min 6. 4 dikali x, y dikali 4x berarti 4xy min 4 ya. Biar kalian tidak bingung, tak ganti aja bentuk 4-nya biar tidak kayak y-nya ya. 4xy min 15y sama dengan min 6 ya. 4xy sama dengan yang tidak punya x pindah ke ruas kanan, berarti 15y min 6. Berarti ini kalau difaktorkan jadi gini ya, x dikali 4y sama dengan 15y min 6. X-nya ketemu 15y min 6 dibagi 4y. Yang awalnya y sama dengan, kalau sudah jadi x sama dengan berarti inverse-nya sudah ketemu. Oh, berarti g bundaran h diinverskan, nilainya adalah tinggal ganti y di sini menjadi x. 15x min 6 per 4x. Hati-hati jangan sampai y-nya masih tetap y ya, diganti menjadi x. Oke, kita sekarang mengerjakan soal yang sama menggunakan cara yang kedua ya.
Soalnya tetap jika G inverse X sama dengan X min 6 per 2X dengan X-nya tidak boleh sama dengan 0 dan HX-nya adalah 2X min 7, kamu disuruh menentukan G bundaran H inverse X. Dengan cara yang kedua, kita menggunakan sifat-sifat dari fungsi inverse. Kalau tadi kita ngerjakannya melalui G bundaran H dulu baru diinverskan, sekarang kita pakai yang cara kedua. Kalau ada G bundaran H inverse X, berarti di sifatnya fungsi inverse, dia bisa diselesaikan dengan H inverse bundaran G inverse. H inverse bundaran G inverse. Inverse yang belakang dikomposisikan dengan inverse yang di depan. H inverse bundaran G inverse X. Lah, yang ada yang mana? Yang sudah ada yang G inverse X-nya. Kita butuh nih nilai dari H inverse-nya. Berarti kita misalkan dulu. Misal Y-nya adalah HX. Kan kita butuh mencari inverse dari HX. G inverse X-nya sudah ada. Ya, berarti Y sama dengan 2X min 7. Berarti Y plus 7 sama dengan 2X. Supaya ini jadi X, mencari inverse-nya Y kan X ya, dibagi 2 kan. Kalau ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Bagi 2, dibagi 2. Berarti nilai X-nya sama dengan Y plus 7 per 2. Kalau sudah X sama dengan, berarti nilai H inverse X-nya sudah diketahui berapa? H inverse X. Jadi ya, ketemunya adalah X plus 7, tinggal ganti Y-nya dengan X per 2. H inverse X-nya sudah ketemu, G inverse X-nya sudah ada. Oke, kita eksekusi yang ini. Ya, yang ditanyakan adalah H inverse bundaran G inverse X. Artinya fungsi yang belakang dimasukkan ke fungsi yang depan. Sama seperti H bundaran GX, hanya saja nanti fungsi yang kita gunakan adalah fungsi yang H inverse, berarti yang ini, dan G inverse X, berarti yang ini ya. Berarti kalau kayak gini, jadinya kan gini, H inverse G inverse X. Gini ya, memasukkan fungsi G inverse ke dalam fungsi H inverse. Yang awalnya H inverse X dirubah menjadi H inverse G inverse X. H inverse G inverse X-nya berapa? Sudah ada nilainya. X min 6 per 2X. Gini ya. Berarti memasukkan fungsi ini ke dalam X-nya H inverse. X-nya diganti berarti. X min 6 per 2X ditambah 7 per 2. Ingat per 2-nya milik semua dari depan sampai belakang. Bisa difahami ya? Anak-anak, ini kan ada pecahan. Kemudian dibagi 2 lagi. Supaya kalian tidak bingung, ini bentuknya bisa diubah jadi seperti ini. X min 6 per 2X ditambah 7. Kemudian dikali dengan 1 per 2. Dibagi 2 kan sama artinya dengan dikali 1 per 2. Oke, diperhatikan lagi. Di SD juga sudah diajari kalau ada pecahan ditambah angka biasa, dia tidak bisa diselesaikan. Cara menyelesaikannya harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. 7 ini kan kalau saya jadikan pecahan jadinya 7 per 1. Gini ya. 2X sama 1 kalau disamakan penyebutnya jadi 2X. 2X bagi 2X 1 dikali X min 6 tetap X min 6. 2X dibagi 1 2X dikali 7 jadinya 14X. Oke, dikali dengan 1 per 2. Sama dengan X ditambah 14X dia 15X dikurangi 6 dikali 1 tetap ya per 2X dikali 2 adalah 4X. Jadi ketemulah nilai dari H inverse bundaran G inverse X. Mau menggunakan cara yang belakang atau cara yang depan, hasilnya sama, yaitu 15X min 6 per 4X. Oke anak-anak, ini pelajaran yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah boleh saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.